Terima kasih. Tepuk tangannya dulu sebelum kita mulai acara diskusinya. Dan langsung saja kita undang para speakersnya. Yang pertama mungkin saya tanya dulu, siapa di ruangan ini yang nggak makan coklat? Yang nggak makan ya? Oke, berarti kalian boleh duduk di sini sampai habis. Karena ini harus pencinta coklat dan pencinta coklat lokal. Ada Mbak Tisa Aunila, ada founder dari Pipit Lin Cocoa. Silakan Mbak Tisa. Mbak Tisa ini dulunya adalah lawyer, bener nggak? Betul kan? Dulunya lawyer, kemudian jadi pengusaha coklat. Selebihnya Anda bisa baca sendiri, nanti kita akan menggali lebih dalam lagi. Dan kemudian ada Mbak Evi Gozali, CEO and co-founder dari Sabah Bay Winery. Datang jauh sekali dari Bali khusus untuk acara ini dan ke dokter gigi di Jakarta. Kenapa di Bali nggak ada dokter giginya, Mbak? Silakan, nanti mungkin dikasih tahu juga ternyata bukan Sabah Bay ya, tapi Sabah Bay karena Teluk Sabah. Nah, baru tahu kan? Nah, kalau di sini ada yang nggak minum wine, nggak apa-apa, nanti bisa jadi minum wine karena kenalan nama Sabah Bay. Dan kemudian ada perangkai gotong royong. Teman saya Gita Syahrani, silakan Gita Syahrani. Ini adalah Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi dan Dewan Penasehat Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Dari berbagai bidang di sini, tapi juga yang paling ditekankan adalah kalian benar-benar mengutamakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Indonesia dan mudah-mudahan bisa create ekosistem di mana kita bisa support Women Founders Indonesia ini. By the way, ini ada dua lawyers, kita dulu juga lawyer. Jadi hati-hati kalau di sini ada salah-salah ngomong, will be okay gitu sebenarnya. Oke, kita ngomongin dulu karena ini kan kita sebenarnya tujuannya untuk bisa menjadi support system. Tadi sudah dilihat kan Women Founders ini baru mau bikin fellowship program dan kolaborasi dan sebagainya. Mungkin boleh di-sharing sedikit aja ya dari Mbak Tisa, kemudian Mbak Evi, kemudian kita juga. Apa sih yang sampai saat ini ketika dari awal kalian mulai sampai detik ini yang masih menjadi challenge terbesar di bidang yang kalian geluti? Silakan. Sekali lagi saya bisa dari Pipit Lin Cocoa. Jadi kalau kami Pipit Lin Cocoa memang membeli coklatnya langsung ke para petani dari daerah. Jadi betul-betul kenal sama petani, di antara mereka juga jadi keluarga gitu ya. Kalau ngomongin tantangan terbesar mungkin karena ngomongin tentang lingkungan dan kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan itu untuk Indonesia sendiri awareness-nya masih sangat rendah. Sangat bisa dimengerti karena relevansinya juga rendah ya. Orang tuh belum paham gitu. Maksudnya apalagi di daerah kita aja yang hidup di kota aja karena seolah-olah nggak ada kaitan sama kita. Jadi kayak okay, it's not relevant for me. I don't want to know. I don't want to know further gitu kan ya. Jadi susahnya memang meningkatkan awareness-nya itu. Apalagi kalau di bidang saya karena berhadapan langsung dengan petani di daerah, terutama petani perempuan itu biasanya mereka cuma masak di rumah. Gitu. Jadi yang sulit itu gimana memberdayakan supaya mereka kerja. Karena kalau mereka juga kerja, kerjanya juga nggak kerja berat kan. Mereka paginya bisa siapin lauk dulu, terus siangnya bisa kerja untuk sortir, bagi panen, dan dengan mereka bekerja, pendapatan per kapita per keluarga jadi meningkat, sehingga mereka ekonomi jadi meningkat gitu. Jadi memang peran perempuan itu terutama di bidang saya, terutama berhubungan langsung dengan petani itu di situ. Jadi sepenting itu gitu perempuan berdaya karena sesimpel istrinya bekerja ikut bekerja, pendapatan per kapita mereka meningkat, kemiskinan turun, angka kemiskinan gitu. Dan di mana sourcing-nya kamu bisa? Sekarang kami sourcing dari 6 daerah, Aceh, Flores, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Dan akan menambah. Wow, dan jadi benar-benar turun ke lapangan untuk kerja langsung dengan petani-petani. Betul, langsung. Wow, kalau dirimu, Mbak Evi silakan. Sabah Bay Winery ada di Bali perkebunannya. Jadi kalau saya lihat untuk perempuan Bali sih mereka sangat-sangat kerja keras ya. Kayak mau bangun jalanan atau apa mereka pun angkat-angkat batu gitu. Jadi the idea of working sudah normal lah sehari-hari. Buat Sabah Bay sendiri karena ini industri wine kita memang bukan culture-nya. Jadi research and development untuk anggur apa yang kita harus tanam,
Karena itu tergantung microclimate ya, jadi kita nggak bisa bilang oh di Australia bagusnya Shiraz, jadi di sini juga harus Shiraz gitu. Ini yang takes time, di mana ini semua harus investasi dari private, dari kami sendiri. Kalau untuk petani sih mereka sangat rajin sebenarnya. Cuman again education, membuat mengerti it's quality not quantity. Karena mereka selalu pikirnya oh ini kan saya udah produksi 1 ton misalnya gitu. Tapi kualitinya sebenarnya saya maunya yang lebih bagus, jadi 500 kilo aja deh gitu kan. Cuman untuk bersama-sama kita mencapai itu, we have challenges yang dimana I think is also culture ya. Jadi kita harus melihat culture Indonesia dan cara kita berkomunikasi, dan juga it's a new thing for them. Karena kalau mereka sebenarnya nggak bisa nanam seperti padi karena tanahnya kering. Jadi mau nggak mau mereka harus tanam yang tidak memerlukan air banyak seperti anggur atau kacang. Buat saya ini semua local wisdom yang harus kami mengerti dengan day to day kita berkomunikasi sama mereka. Terima kasih. Dan Winery company sudah buka dari 2010 ya, sebenarnya, dimulai dari ibumu ya? Ibu saya Ibu Mulyati. She's actually the real visionary yang membawa saya untuk jump into this grape and wine industry. Dan dari 2010 itu challenge-nya masih sama untuk membangun SDM-nya itu tadi. Oke, sekarang kalau gitu ke kita, karena ini berkaitan dengan apa yang kamu lakuin sebagai perangkai gotong royong. Mungkin nggak semuanya nonton Endgame episode kamu, jadi mungkin kamu boleh share apa itu perangkai gotong royong dan kamu fokus areanya saat ini di mana? Itu bikin-bikinan aja sebenarnya supaya kalau lebaran ditanya kerjanya apa. Karena udah bukan lagi lawyer, jadi nggak ada bahasa Indonesianya, soalnya kalau bahasa Inggris itu convener. Terus nggak ada bahasa Indonesianya, jadi kita bikin aja. Namanya perangkai gotong royong, ceritanya gitu. Jadi sebetulnya gampangnya adalah gimana caranya bikin ekosistem supaya Kak Tiza, Mbak Evi kalau cari sourcing untuk produk yang memang betul-betul bebas dari deforestasi, yang ramah lingkungan, yang ramah sosial, dapatnya itu lebih gampang. Karena bukan cuma petaninya memang sudah berusaha supaya produknya bertanggung jawab, tapi pemerintah daerahnya juga. Artinya ada bantuan dari kebijakan, ada bantuan dari dokumen perencanaan, terutama ada bantuan dari anggaran pemerintah juga, supaya memang kualitas produknya lebih baik. Jadi ekosistem yang dicoba dibangun di Koalisi Ekonomi Membumi dan juga di Lingkar Temu Kabupaten Lestari itu mempertemukan antara daerah yang memang berkomitmen dengan entrepreneurs yang juga berkomitmen, dan harapannya dengan sumber daya yang bisa juga mendukung semuanya berjalan, yang juga berkomitmen, mau itu dana atau itu akses terhadap teknologi, akses terhadap informasi, mitra-mitra yang punya banyak yang bisa ditawarkan seperti L misalnya, itu mestinya dirangkai di dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Nah, tantangannya adalah Indonesia penuh dengan orang baik yang keren-keren, tapi jarang ngobrol. Mungkin itu yang aku alami gitu. Mungkin dari kabupaten kita sebagai satu contoh aja, kebakaran hutan gitu ya. Kebakaran hutan yang terjadi mungkin setiap tahun, tapi kita di Jakarta, aku sendiri aslinya orang Bandung, mungkin nggak pernah tahu bahwa itu adalah fenomena yang tiap tahun terjadi gitu. Dan ternyata pemerintah udah banyak melakukan banyak hal, teman-teman pelaku usaha kayak Pitiltin, banyak ada Mbak Heli di sini juga dari Diavara, udah banyak memastikan bahwa produk bisa dibeli supaya teman-teman ada alternatif penghasilan yang nggak membakar dan lain-lain. Tapi ini jarang disatuin gitu. Jadi tujuan kita berbuat bersama-sama di dalam koalisi itu supaya mungkin langkahnya bisa jauh lebih impactful. Bayangin kalau Mbak Tisa nggak harus nih investasi berkali-kali lipat dengan ngirim timnya turun ke lapangan setiap bulan, karena di daerah udah ada sentra yang dijalankan oleh orang muda di daerah yang bisa kasih informasi yang dibutuhkan sama Mbak Tisa, dan akhirnya itulah yang bisa menjamin teman-teman di sini bisa makan coklat dengan rasa aman dan nyaman karena barangnya ramah lingkungan dan ramah sosial. Kurang lebih tantangannya di kurang ngobrolnya ini nih Mbak. Jadi gimana caranya kita bisa mencari lebih banyak lagi wadah-wadah seperti Women Founders Indonesia
untuk bisa ngobrol lintas kelompok kepentingan, lintas expertise, bahkan lintas pendapat. Karena kadang-kadang orang Indonesia kalau beda pendapat suka malu gitu untuk berargumentasi. Dibawanya itu personal gitu. Padahal mungkin kita beda pendapat, beda cara kerja, nggak masalah. Yang penting tujuannya sama-sama buat Indonesia yang memang tanahnya sehat, airnya sehat, manusianya berdaya. Mau caranya beda-beda, mungkin justru itu yang harus diobrolin. So kebiasaan untuk bersama-sama berargumentasi berbeda pendapat, tapi kita gotong royong buat satu hal, mungkin itu yang masih menantang sampai sekarang. Dan kamu daerah fokus areanya di mana? Jadi kalau LTKL itu ada di Sumatera, Kalimantan, dan di Sulawesi. Ini asosiasinya pemerintah daerah memang, jadi di 9 kabupaten. Sulawesi Tengah itu ada Sigi, di Sumatera itu ada Siak, ada Musi Banyu Asin sama Aceh Tamiang, kemudian di Gorontalo, ada Kabupaten Gorontalo, di Kalimantan itu ada Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Nah ini 9 dari 514 sebetulnya kan kabupaten kota di Indonesia. Lewat Koalisi Ekonomi Membumi, kita memperluas sekarang ada di ada 79 daerah yang sudah berkomitmen bahwa mereka mau nih di dalam perencanaan jangka panjangnya dia mau masukin unsur-unsur ramah lingkungan, ramah sosial. Jadi kita sih seneng banget ya. Jadi ternyata dari 514 setidaknya ada hampir 100 nih yang udah berkomitmen mau mendukung visi pembangunan yang sama. Gitu. Aku mau tarik ke lebih makro dulu mungkin ya sebelum kita masuk sebagai founder dan atau sebagai perangkai gotong royong. Ini kan kita ngomongin dengan komoditas Indonesia. Right. Ya, anggur, coklat, kamu juga dengan kopi. Coklat aja, oke. Dan kamu juga bekerja sama dengan orang-orang yang sebenarnya on the ground untuk memberikan kualitas yang terbaik pada komoditas kita. Sebenarnya buat kita nih orang-orang awam, apa sih yang kita tuh tidak ketahui gitu? Karena kalau kita ngomongin Indonesia, oh ya itu nikel sekarang, batu bara, kelapa sawit gitu. Ini sebenarnya seksi nggak sih? Coklat, maupun harganya udah 3 kali lipat tingginya ya. Yang grade A-nya, Bapak Ibu sekalian, tahun ini tuh naik 3 kali lipat. Grade C. Grade C, coba bayangkan. Di market naik 3 kali lipat. Sebenarnya how big is the concern, the interest, I guess, untuk memperbaiki our overlooked commodities. Mau coklat dulu silakan. Ini kita diskusi aja, jadi anyone can answer. Kalau mau nambahin, memang Mbak Gita, kalau belum ada yang belum tahu, teman-teman belum tahu beliau, memang she's the goat of sustainability, real gitu, karena tanpa bantuan Mbak Gita dan orang-orang seperti beliau ini, kita nggak bisa bergerak, karena betul kapasitas kami sebagai PPTN Koko ya, perusahaannya kan bisa dibilang medium scale, kita nggak punya segitu banyaknya dana untuk tempatin orang di macam-macam daerah gitu. Jadi kita perlu banget memang sinergi sama orang-orang seperti Mbak Gita dan LTKL dan semua yang beliau naungi gitu. Ya FFV juga kan pasti ngerasa banget gitu karena memang berhadapan langsung sama petani dan kita perlu banget gitu. Dan betul sih kita butuh banget kayak gini nih forum-forum seperti ini karena memang kita jarang ngobrol, itu betul banget sih. Makanya beliau juga sering loh kalau boleh di follow gitu. Ini apa sih Mbak? Nanti aku share masing-masing. Obrolannya bisa sangat seru karena beliau juga suka bikin obrolan sore di mana gitu. Jadi hal-hal yang kesannya ngomong sustainability kan kesannya berat. It's very vague concept gitu ya. Sebetulnya it's not. It's very straightforward sebetulnya konsep sustainability itu ya. Jadi dengan ngobrol-ngobrol gini kan jadi terbuka pikiran, jadi lebih accessible topik-topik yang tadinya berat untuk diomongin, tapi itu sangat penting kan sebetulnya. Dan relevan untuk semua sebenarnya dari lintas bidang. Iya. Pokoknya semua orang yang intinya, kalau aku suka bilang semua orang yang suka makan, suka mandi, suka pakai baju, dan butuh tempat tinggal, ya itulah sustainability. Karena maksudnya kalau kita nggak ngeliatin dari kacamata, karena ini suami aku tuh anaknya keringetan banget, jadi dia kalau mandi sehari bisa 3-4 kali, dan dia tentunya tidak terlalu peduli tadinya kan sama isu-isu ini. Jadi aku selalu bilang sama kamu, sama dia, kalau kamu gak jagain hutan, yang akan terjadi itu air tuh kering. Jadi bayangin kamu gak bisa mandi. Terus sebenarnya tuh emang seperti itu gitu. Mungkin kayak coklat, kopi, teman-teman di sini ada nggak yang sering banget bilang bahwa nggak bisa bangun nih kalau belum minum kopi, boleh angkat tangan nggak? Ya kan? Nah, jadi
kalau masih suka kopi, berarti memang isu sustainability itu mestinya penting. Karena kalau kita nggak memperhatikan itu, di 2040 ada beberapa jenis kopi, terutama yang ada di Indonesia, yang akan punah. Karena airnya udah nggak bisa, tanahnya udah nggak bisa menampung, udah akan banyak banget bencana yang nggak bisa terhindarkan. Jadi kalau kita memang pengen mempertahankan kehidupan kita seperti keseharian kita, ya memang mesti mulai sih, dan mulainya juga nggak usah susah. Misalnya beli barangnya Sababe sama pipiltin gitu, cara paling gampang gitu kan, karena emang udah jadi entrepreneur yang mempromosikan bagaimana tanahnya tetap dijagain, petaninya dibantu. Kalau Mbak Evi gimana Mbak? Kan kalau anggur tuh kayak apa ya, mungkin kita tuh nggak terbiasa dengan komoditas ini. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah asli Indonesia dan gimana perjalanannya Chef? Sebenarnya waktu ibu saya mau pensiun dari Jakarta, kita jalan-jalan dulu sebenarnya. Jadi ide untuk bikin wine itu nggak langsung gitu. Kita jalan-jalan karena kita pikir Bali tourism ya. Jadi hotel is one thing yang my mom langsung, oh mungkin hotel ya. Cuman pas aku kan bukan orang hotel, aku dari ekonomi dan engineering. Jadi aku bilang, nih aku nggak bisa run hotel gitu, jadi let's just travel. Jadi disitulah kita bisa jalan sampai ke Singaraja, di mana ada kebun-kebun anggur, petaninya. Dan mereka anggurnya, tanahnya banyak, jualnya di jalan aja, di jalanan gitu kan. Biasa tuh kalau di kemana-mana kita lihat petani jualnya di jalanan karena mereka nggak punya mobil untuk ke pasar. Jadi sebenarnya udah ada kebun anggur tuh sudah ada dan untuk dikonsumsi biasa sebagai buah. Sama offerings untuk orang Bali kan mereka suka offerings gitu. Jadi sebenarnya udah ada, tapi nggak terlalu manis dan agak asam, dan itu kan berbiji ya yang kita punya di sini sekarang. Jadi idenya itu sebenarnya karena memang sudah ada anggur ini, tapi mereka ya jualnya begitu aja. Dan kita humid ya negaranya ya, satu busuk semua busuk gitu kan, nggak ada kulkas. Jadi simple things yang memang secara namanya buah fresh ya harus punya kulkas di jalanan begitu aja. Jadi itu yang membuat mungkin dari ide itu, terus ibu saya sebagai businesswoman melihat, wah Bali kan tempat holiday nih, people wanna try local wine, local food gitu kan. Dan wine and dine itu kita moodnya holiday dulu, maunya makan, minum gitu kan, happy gitu kan. Kalau di Jakarta aja kita bisa spend 1 juta per orang untuk dinner atau lunch gitu ya, ini Japanese restaurant, very easy. Tapi ternyata petani-petani di Indonesia itu ada yang nggak punya 1 juta untuk sebulan. Tapi mereka nggak perlu uang sebenarnya, tinggal ditanam aja, mereka nanam, mereka bisa makan, mereka barter, sebenarnya udah. Tapi kan day to day-nya gitu-gitu aja. Jadi ini juga sebenarnya nggak sustainable untuk petani-petani kita. Makanya kalau ditanya siapa yang mau jadi petani, nggak ada yang mau. Mereka sudah panas kerja dan gitu, uangnya juga tidak menentu gitu kan. Jadi ini yang membuat ibu saya berpikir, oh mungkin opportunity untuk bikin wine di Bali is very good, karena waktu itu 1% lokal produk kita kan cuma 1% untuk local wine, 99% impor. Dan sekarang kita udah 5% dalam 14 tahun. Jadi thanks God kita bisa merubah untuk udah we can do it gitu loh. Ya. Tapi bener, kalau kita nggak ngobrol itu pusing sendiri gitu kan. Dan sustainability itu nggak mungkin terjadi kalau petani sama petani aja kadang-kadang nggak pernah ngobrol, ya kan? Ya. Jadi tetanggaan aja nggak pernah ngobrol gitu loh. Yeah. Padahal masalahnya sama. Jadi sebenarnya mungkin kamu lebih paham kali gitu ya soal ini, dan silakan Mbak Disa juga mau jump in. Kondisinya tuh untuk kita mempersiapkan komoditi, obviously you want the best quality for your product kan. Bagaimana sih dari kita tuh udah ada belum dari hulunya, apakah bisa mensupply itu on the ground tuh seperti apa? Kalau coklat kita ngomongin anggur, maybe you know better, seperti apa? Aku bayangin kalau coklat pasti Indonesia lah, is it true? Supposedly. Jadi Indonesia, tadi ini mungkin Mbak Nisa nanti bisa ngejelasin lebih jauh gitu ya. Kalau dari sisi LTKL sama Camp, kita coba fokus di 7 komoditas. Tadi kan Mbak ini nanya, sebetulnya ada peluangnya nggak sih kalau kita fokus di beberapa komoditas yang mungkin
jarang masuk ke media-media mainstream gitu. Dan jarang disorot juga sama pemerintah nasional. Tapi potensinya besar banget buat Indonesia. Jadi kakao salah satunya, tapi juga ada kopi, ada kelapa, ada hal-hal yang ditanam di teknik agroforestry, ada ahlinya di sana, ada Mbak Helianti dari Javara. Terus ada bambu juga, ada aquaculture, dan ada jasa ekosistem sebenarnya. Nah, dari 7 ini sebetulnya yang bisa kita lihat nomor 1, ada nggak sih keterhubungan antara hulu, tengah, dan hilir? Jadi sebenarnya di hulu itu kan kita ngomongin soal tadi gitu ya, petani, produktivitas lahan di banyak komoditas Indonesia. Sebetulnya produktivitas kita itu mungkin 3-4 kali lipat di bawah harusnya produktivitas itu terjadi. Karena misalnya kalau di coklat sudah terlalu tua, harusnya kita replanting mungkin 2-3 siklus sebelum ini gitu, 5-10 tahun ke belakang. Tapi karena kurang dapat perhatian, maka kita telat. Kalau aja kemarin kita udah replanting dan sekarang kakao kita udah berbuah pada waktunya, kita dapet tuh yang harga lagi naik-naiknya nih, Indonesia bakal jadi pemain yang gede banget gitu. Sekarang justru lagi Tapi plantingnya apa? kita ya Apa udah bobol hutannya? kalau sekarang mungkin jatuhnya sekarang mungkin ke-4 atau ke-5 kali ya jatuh-jatuhnya Sekarang kalau dari si bahkan udah di bawah 5 ya, Ke-6 kita ke-6 sekarang. ya. Asalnya kita Gak nyampe, kan? iya. Tadinya kita nomor 3, kan sempet 3, terus habis gitu turun. Dan yang sedih malah tadi Mbak Dini ngomong yang diperhatiin justru hal-hal yang sifatnya ekstraktif, yang adalah nikel, yang harganya turun juga. Jadi kebayang ya ada komoditas yang harganya lagi naik, terus kita kayak miss opportunity, in comparison tuh hal-hal yang kita investasikan tapi harganya malah lagi turun dan kita tidak sadar itu karena kita memang tidak memberikan perhatian ke komoditas yang sebetulnya nggak ribet gitu loh. Ini sesuatu yang membuat Indonesia dulu sampai dijajah loh gitu. Karena komoditas-komoditas yang banyak ini tapi sangat kurang perhatiannya. Dan keterhubungannya tadi antara hulu di mana produktivitasnya harusnya bisa naik tapi tanahnya bisa tetap sehat, airnya bisa tetap bersih. Di tengah tadi Mbak Evi banyak ngomong soal R&D, akses ke teknologi itu nggak merata gitu. Di sini mungkin ada Mbak Ala gitu yang banyak ngerjain teknologi juga dan bukan hanya teknologi yang sifatnya kita masukin apps dan lain-lain, tapi teknologi basis alam, teknologi basis kearifan lokal buat processing coklat, processing kopi dan lain-lain itu juga kurang di bagian processing. Belum lagi dari sisi market demand, teman-teman kayak Pipiltin, kayak Sababe, mungkin nggak semuanya bisa. Dari take away-nya nih, tadi kan kita sebenarnya udah identify issues-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa. Dari yang kamu buat saat ini, Women Founders nih kira-kira gimana bisa kerjasamanya? Silakan. Saya melihat banyak banget potensi perempuan Indonesia lewat usahanya Mbak Tisa, Mbak Evi, dan juga usahanya Mbak Gita sebagai aktivis lingkungan yang menjembatani pengusaha perempuan dan juga industrinya. Dan saya tuh merasa bangga juga kayak melihat kiprahnya ini, excited buat perempuan Indonesia juga dan ngelihat banyak possibility yang bisa kita lakuin bersama-sama, nggak cuma dari industri komoditi, maksudnya sumber daya lokal, tapi juga yang lainnya seperti teknologi, mungkin pendidikan dan fashion, lifestyle. Dan mungkin juga ini kali ya, lintas sektor. Ini kan jelas lintas sektor, jadi beda-beda pikiran kan, beda ide, jadinya beda masukan gitu. Mungkin juga boleh di-share dari kita, dari Mbak Evi, Mbak Tisa gitu. Ini kan kita mau bikin ekosistem nih ceritanya. Mungkin kita yang pertama untuk fellowship-nya fokus di Jabodetabek terlebih dahulu ya. Betul, yang akan Jakarta ini, dulu, Jabodetabek. mudah-mudahan akhir tahun langsung satu Indonesia. Amin, Amin. Nah, tapi kalau gitu, ini kan kita tadi bicara soal apa yang digunakan untuk menjadi bisnisnya, yaitu komoditinya. Tapi kan juga di situ ada efek manusianya di mana kita bekerja langsung dengan orang-orang underground. Yang mungkin kita maunya kualitasnya begini nih, kalau orang Jakarta. Mungkin orang di Jember belum tentu bisa sampai ke situ. Nah, boleh berbagi, share tipsnya seperti apa supaya kita tuh bisa dealing dengan mereka. Supaya kita tuh bisa duduk sama rendah, diri juga sama tinggi dan bisa mencapai kualitas yang kita mau. Dari kamu dulu deh Mbak Tisa, Evi kemudian kita. Supaya jadi masukan juga. Menyambung yang tadi dengan cara mereka masuk ke mata rantai.
Jadi kita sebutnya bisnis-bisnis seperti ini tuh inclusive bisnis, maksudnya semua pihak kita include ke dalam rantai gitu. Dengan mereka di-include, jadi waktu itu kebetulan Ratu dan Raja Belanda datang ke Pipiltin, randomly, I don't know why. Randomly. Karena Pipiltin keren, bukan random dong. Iya, ternyata ada foto di Kita tangan nggak random. Pipiltin. Dan kita memang ngajak petani, ibu petani di Bali untuk datang ngobrol sama rajanya langsung. Karena dengan itu mereka pasti lah akan langsung wow, saya dianggap. Karena ya kan siapapun kita, siapa sih kerja yang sebetulnya bayaran itu ya pasti kita butuh uang, tapi acknowledgement itu penting sekali. Jadi seperti itu sih menghubungkan mata rantai sesimpel kayak mempertemukan antara petani dengan our stakeholders itu penting banget. Baby? Betul banget sih, inclusivity karena ya selama ini mungkin dia nggak tahu ini berapa sih harga anggur atau harga wine di supermarket gitu kan misalnya. Dan buat mereka ya saya dapatnya cuma Rp50 per kilo gitu. Mau kerja keras juga ngapain gitu kan. Jadi itu akan membuat dia saya bisa jadi kayak gini loh. Dan juga saya selalu kasih kayak movie screening petani-petani anggur di luar negeri. Jadi mereka bisa seperti itu ya gitu. Jadi membangun semangat. Dimana kalau dilihat sebenarnya it's simple things ya, it's simple things gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita mikirnya terlalu jauh ya kita nggak pikir yang simple things. Silakan kita. Mungkin kalau aku nambahin dikit lebih ke ini ya, jadi kita juga banyak gagal karena kita tuh lupa dengerin gitu sebenarnya. Jadi mungkin kayak skill dasar pertamanya itu justru datang dengan keinginan untuk dengar sebetulnya. Karena seringkali kita suka punya asumsi sebelum kita gerak tuh, oh pasti petani butuhnya inilah, pasti inilah gitu. Atau kita mau ngajar gitu misalnya, pasti nanti siswanya tuh butuhnya ini tanpa kita dengerin duluan. Jadi mungkin selalu mulai dari mendengar itu satu, terus yang kedua tadi ngomongin soal keterhubungan, mungkin keterhubungan di antara para playernya juga, karena kan mau bikinnya Founders Network nih. Kita punya resep yang lagi dikembangkan sekarang namanya rantai pasok gotong royong gitu, tapi kita juga pengen nunjukin soalnya teman-teman yang bekerja dengan misalnya non-profit yang gerak di bidang edukasi itu jadi mitra kita kalau di lapangan untuk mendidik petani dan teman-teman muda yang ada di sana, teman-teman yang mengerjakan isu health misalnya isu kesehatan itu jadi teman kita karena kita juga kerja sama keluarga petani yang pengen anaknya sehat, jadi isu stunting itu juga jadi salah satu titik masuknya. Kalau kita ngomongin soal teknologi, kita bicara tentang orang-orang yang menyediakan teknologi untuk waste management, untuk energi, untuk traceability, untuk transportasi, logistik, itu masuk juga ke dalam rantai pasok. Jadi kadang-kadang entrepreneurs-nya itu juga mesti diajak ngobrol supaya sadar, gila aku tuh di dalam ekosistem ini ya, jadi aku tuh kerja nggak sendirian sebenarnya. Walaupun perusahaan aku perusahaan pergudangan, ternyata aku bisa menyumbang untuk ngasih makan orang Indonesia coklat yang lebih sehat. Atau walaupun aku di isu edukasi, ternyata aku juga bisa jadi bagian dari bikin satu company masuk ke public listing perusahaan lestari gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya terkoneksi antar sektor ini yang jadinya kayaknya penting banget nih buat network yang dibikin supaya entrepreneurs-nya nomor satu gak merasa sendirian. Karena kalau entrepreneurs-nya gak merasa sendirian, maka dia juga pasti ingin berbagi support system itu ke dalam rantai pasoknya dia dan lebih banyak lagi orang. Jadi kayak sama-sama saling nemenin gitu jatuhnya. Wow. Kalau targetnya seperti apa sih yang dicari? Target kita itu usaha perempuan yang memiliki, kita lihat potensinya memiliki dampak yang positif untuk lingkungan. Jadi harus UMKM, Ya. bukan usaha kecil miliaran ya, tapi beneran UMKM. Oke. Dan kita lihat mungkin ada kendala dari pendanaan, akses informasi, jadi kita bantu dari situ. Jadi sebenarnya memang kalau kita kan mikirnya pasti, oh ini kurang duitnya atau kurang network informasi. Tapi pada dasarnya butuh support system sih. Benar, tempat curhat Tempat curhat kadang-kadang sebenarnya, karena it's not easy to be a founder gitu. Ya kan Cinta pasti paham deh soal ini.